Kok diam? Tonton video ini saja. Bagaimana tata surya terbentuk, berjalan sesuai orbit, dan kemungkinannya hancur atau bertabrakan. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana tata surya terbentuk? Bagaimana planet, bulan, dan objek lainnya tetap berada di orbit mereka dengan harmonis selama miliaran tahun? Dan, yang lebih menarik, apakah ada kemungkinan tata surya ini dapat hancur di masa depan? Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai perjalanan menakjubkan tata surya dari awal pembentukannya hingga potensi skenario kehancurannya. Bersiaplah untuk menikmati eksplorasi luar angkasa yang penuh wawasan. Tata surya kita lahir sekitar 4,6 miliar tahun lalu dari awan gas dan debu yang disebut nebula matahari. Nebula itu terbentuk dari sisa-sisa bintang generasi sebelumnya yang telah meledak dalam supernova. Proses dimulai ketika gravitasi menarik material nebula ini menjadi sebuah massa yang lebih padat. Saat material tersebut terus runtuh, tekanan dan panas mulai meningkat, membentuk protobintang, cikal bakal matahari kita. Di sekitar protobintang yang tumbuh, material yang tersisa mulai berkumpul membentuk cakram akresi. Cakram ini adalah tempat partikel gas dan debu mulai saling bertumbukan, bergabung, dan perlahan membentuk objek-objek besar bernama planetesimal. Beginilah cara planet berbatu seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars terbentuk di dekat matahari, sementara planet gas raksasa seperti Jupiter dan Saturnus berkembang di wilayah yang lebih jauh dan lebih dingin. Proses ini tidak mudah dan tidak bebas dari kekacauan. Tabukan keras antara planetesimal dan interaksi gravitasi menciptakan dinamika yang kompleks, tapi akhirnya membentuk sistem yang stabil. Bahkan saat ini, objek seperti asteroid di sabuk asteroid dan komet di awan Oort merupakan sisa-sisa bahan pembangun dari pembentukan tata surya. Salah satu keajaiban tata surya adalah bagaimana planet-planet, bulan, asteroid, dan komet tetap berada di orbit mereka tanpa jatuh atau terlempar keluar. Rahasianya terletak pada keseimbangan gravitasi dan momentum. Gravitasi matahari menjadi kekuatan dominan karena masanya yang sangat besar, hampir 99,86% dari total massa tata surya. Gravitasi inilah yang menarik semua objek langit ke arah matahari. Namun, karena planet-planet bergerak dengan kecepatan tertentu, gravitasi ini hanya membelokkan lintasan mereka, menciptakan orbit elips yang stabil. Hukum Hooker membantu kita memahami pola ini. Hukum pertama menyatakan bahwa semua planet bergerak dalam orbit berbentuk elips dengan matahari di salah satu fokusnya. Hukum kedua menunjukkan bahwa semakin dekat planet ke matahari, semakin cepat pula ia bergerak. Sebagai contoh, Merkurius yang berada paling dekat dengan matahari menyelesaikan orbitnya hanya dalam 88 hari, sementara Neptunus yang terjauh membutuhkan waktu sekitar 165 tahun. Namun, orbit ini jauh dari kata statis. Interaksi gravitasi antara planet, terutama pengaruh planet besar seperti Jupiter, memainkan peran besar dalam menjaga atau mengganggu kestabilan orbit benda-benda kecil, seperti asteroid di sabuk asteroid. Walaupun begitu, secara keseluruhan, tata surya telah bertahan dalam harmoni selama miliaran tahun. Tata surya mungkin tampak stabil, tapi seperti semua hal di alam semesta, ia tidak abadi. Dalam waktu yang sangat panjang, kita bisa memprediksi beberapa skenario kehancuran tata surya, dimulai dari matahari sebagai pusat sistem. Matahari kita saat ini berada dalam fase stabil sebagai bintang deret utama. Namun, dalam waktu sekitar 5 miliar tahun, ia akan mulai kehabisan bahan bakar hidrogen di intinya dan memasuki fase raksasa merah. Pada tahap ini, matahari akan memuai hingga ukuran yang cukup besar untuk menelan planet-planet terdekat seperti Merkurius dan Venus. Bumi kemungkinan tidak akan ditelan, tetapi perubahan suhu dan radiasi ekstrim mungkin akan menghancurkan atmosfer planet ini. Setelah fase raksasa merah,
Matahari akan kehilangan sebagian besar masanya dan meninggalkan inti kecil yang disebut katai putih. Karena gravitasinya melemah, orbit planet-planet sisa kemungkinan akan berubah, menyebabkan instabilitas pada tata surya di masa depan. Selain itu, ancaman dari luar juga menjadi faktor yang dapat mengacaukan keseimbangan sistem. Jika sebuah bintang lain mendekati tata surya, gravitasi bintang itu dapat mengganggu orbit planet atau menarik benda-benda di tepian tata surya, seperti komet di awan Oort, mendorongnya menuju tata surya bagian dalam. Tata surya tidak hanya menghadapi risiko kehancuran dari dalam, tetapi juga dari luar. Salah satu contoh ancaman eksternal adalah benda-benda antar bintang seperti Oumuamua, objek misterius yang melintasi tata surya pada tahun 2017. Walaupun hanya melewati sistem kita, benda seperti ini memiliki potensi untuk menyebabkan gangguan besar jika jalurnya bertabrakan dengan orbit planet. Selain itu, awan Oort, wilayah di pinggiran tata surya yang terdiri dari triliunan komet, juga bisa menjadi sumber ancaman. Jika gravitasi bintang lain atau bahkan sebuah supernova mendistorsi area ini, komet-komet dapat terdorong ke orbit yang membawa mereka menuju planet dalam, berisiko menciptakan tabrakan mematikan. Dalam hal perlindungan, Jupiter sering dianggap sebagai pelindung tata surya. Gravitasi raksasa gas ini mampu menangkap atau mengalihkan lintasan benda-benda yang mendekati planet dalam. Namun, gravitasi besar Jupiter juga dapat memperparah masalah, seperti memecah satu objek besar menjadi pecahan kecil yang lebih berbahaya, atau melemparkan asteroid ke orbit yang lebih kacau. Di dalam tata surya sendiri, ancaman tabrakan bukanlah hal yang asing. Tabrakan besar di masa lalu telah membentuk sejarah planet kita, termasuk insiden asteroid yang menyebabkan kepunahan dinosaurus sekitar 66 juta tahun lalu. Benda-benda kecil di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter sangat rentan terhadap gangguan gravitasi Jupiter. Hal ini dapat memicu perubahan orbit benda-benda tersebut, membuat mereka meluncur ke arah bumi atau planet lainnya. Dalam jangka panjang, potensi ketidakstabilan gravitasi antar planet juga bisa menjadi ancaman. Dalam miliaran tahun, perubahan kecil dalam orbit planet dapat menumpuk perlahan hingga menciptakan skenario di mana lintasan planet saling bertemu atau bahkan bertabrakan. Meskipun peluangnya kecil dan membutuhkan waktu sangat lama, ini adalah skenario yang patut dipertimbangkan dalam evolusi tata surya. Tata surya adalah bukti luar biasa dari harmoni kosmik. Gravitasi matahari dan momentum planet bekerja bersama-sama untuk menjaga stabilitas luar biasa pada sistem kita. Namun, tata surya bukanlah sistem yang abadi. Dari evolusi alami matahari sebagai raksasa merah hingga ancaman eksternal seperti komet, asteroid, dan bintang mendekat, keseimbangan ini selalu berada di bawah ancaman potensial. Memahami dinamika ini membantu kita tidak hanya mengetahui asal-usul tata surya dan potensinya di masa depan, tetapi juga mempersiapkan diri menghadapi skenario terburuk. Teknologi eksplorasi luar angkasa memainkan peran penting dalam melindungi planet kita, sekaligus menjelaskan lebih banyak rahasia alam semesta. Dengan begitu banyak misteri yang belum terpecahkan, satu hal yang jelas, tata surya adalah rumah kosmik yang luar biasa, penuh kompleksitas, dan layak terus dipelajari. Mari kita melangkah bersama dalam eksplorasi tanpa henti. Jangan lupa subscribe dan like terus untuk mengikuti misteri alam semesta ini.